Salam, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Octavianus Victor Pekwali, NIM 1222024. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Jadi yang pertama itu menu home. Teman-teman, di menu home ini ada beberapa fitur. Yang pertama font. Jadi di font ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu font. Jadi fitur font ini digunakan untuk memilih jenis font yang diinginkan. Salah satu contohnya, saya ingin menggunakan jenis font Times New Roman. Teman-teman, seperti yang dilihat, gaya teks Times New Roman berbeda dengan gaya default yang ada di bagian atas. Selanjutnya itu ada font size. Jadi font size ini digunakan untuk besar kecilnya sebuah teks yang kita ketik. Salah satu contohnya, saya ingin menggunakan font size sebesar 20 pada teks saya. Jadi seperti yang dilihat, font size atau besar dari huruf yang kita gunakan sudah lebih besar dari font size yang berada di bagian atas atau defaultnya. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur bold. Jadi fitur bold ini digunakan untuk menebalkan sebuah teks yang kita buat. Contohnya, seperti yang dilihat, teks yang kita ketik itu lebih tebal dari teks yang di atas, yaitu teks defaultnya. Untuk fitur selanjutnya itu ada fitur italic. Jadi fitur italic ini berfungsi untuk menggaris miring sebuah teks yang kita inginkan. Contohnya, seperti yang dilihat, teks yang saya ketikkan ini sesuai dengan fitur italic yang kita inginkan. Fitur selanjutnya itu adalah fitur underline. Jadi fitur underline ini digunakan untuk menggaris bawah sebuah teks yang kita ketikkan. Seperti yang dilihat, teks yang kita ketik menggunakan garis bawah. Selanjutnya itu ada fitur font color. Jadi font color ini digunakan untuk mewarnai teks yang kita gunakan. Contohnya, saya ingin menggunakan warna pada teks, saya menggunakan warna merah. Seperti yang dilihat, teks yang kita ketikkan ini sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu warna merah. Selanjutnya itu ada fitur text highlight color. Jadi fitur text highlight color ini digunakan untuk meng-highlight sebuah teks yang digunakan. Jadi saya ingin meng-highlight atau meletar belakangi kata Victor dengan menggunakan warna kuning pada teks. Seperti yang dilihat, kata Victor sudah menggunakan highlight berwarna kuning. Selanjutnya itu ada fitur yaitu fitur paragraf. Jadi fitur paragraf ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada yaitu I like left, I like right, center, dan juga justify. Jadi fitur-fitur ini biasanya disebut sebagai rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan juga rata kiri dan kanan. Contohnya rata kiri yang ingin saya gunakan, seperti yang dilihat, teks yang saya ketik menggunakan rata kiri. Untuk selanjutnya itu saya ingin menggunakan rata tengah pada teks yang ingin saya ketik.
Seperti yang dilihat, teks saya ketik ini menggunakan teks rata tengah. Selanjutnya, itu saya ingin menggunakan rata kanan. Seperti yang dilihat, teks yang saya ketik, ini teks rata kanan. Selanjutnya itu rata kiri dan juga rata kanan. Seperti yang dilihat, teks yang saya ketik secara acak. Ini baik kiri dan kanan itu, ini rata sesuai dengan paragraf yang kita inginkan, yaitu rata kiri juga rata kanan. Fitur selanjutnya ini yaitu fitur bullets. Jadi fitur bullets ini digunakan untuk membagi beberapa teks yang kita ingin buat. Contohnya salah satunya fitur bullets ini digunakan membagi beberapa teks untuk menyusun dari beberapa poin yang kita ingin gunakan. Selanjutnya itu ada fitur numbering. Jadi fitur ini untuk digunakan untuk memberi penomoran pada teks yang kita ingin buat. Salah satu contohnya sebagai berikut. Fitur selanjutnya itu ada fitur margin. Jadi fitur margin ini terdapat pada menu layout pada Microsoft Word. Margin ini berfungsi untuk mengukur jarak dari garis pinggir pada sebuah layout, baik atas, kiri, kanan maupun bawah. Salah satu contohnya pada menu margin custom. Seperti yang dilihat, saya ingin menggunakan atasnya itu 4, leftnya juga 4 tone atau bawahnya itu 3, drag atau kanannya itu 3. Seperti yang dilihat, jarak antara garis pinggir layout kita ke teks kita itu pada bagian kiri itu sebesar 4 cm. Untuk selanjutnya itu yaitu fitur orientasi. Jadi orientasi ini digunakan untuk tidur atau berdirinya sebuah layout yang kita buat. Contohnya saya ingin menggunakan layout portrait. Yang seperti kita gunakan ini merupakan layout portrait atau berdiri. Jika ingin menggunakan layout yang tidur atau landscape, nah seperti yang dilihat layout kita seperti tidur atau miring atau biasa disebut dengan landscape. Selanjutnya itu ada fitur size. Jadi fitur size ini pada layout ini digunakan untuk besar dari layout yang kita gunakan. Salah satu contohnya di situ yaitu ada beberapa jenis kertas yang kita ingin gunakan. Ada A4, ada A5, B5 atau seterusnya. Untuk selanjutnya itu ada fitur tabel. Jadi tabel ini digunakan untuk memberi tabel pada Microsoft Word. Jadi biasanya tabel ini digunakan untuk mengisi sebuah data pada Microsoft Word. Tabel ini kita bisa membuat sesuai dengan keinginan kita. Seperti berikut. Baik kolom maupun barisnya kita bisa mengaturnya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman.